Halo, Sobat Belajar Bersama Detri, balik lagi nih di konten Belajar Bersama Detri. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Apa sih enzim itu? Enzim itu merupakan biokatalisator ya, jadi untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, kerja dari enzim ini itu spesifik, satu macam substrat untuk satu enzim. Jadi ada teori mengenai kerja enzim itu adalah teori lock and key, kunci dan gembok. Jadi satu kunci hanya untuk satu gembok gitu. Jadi saling melengkapi lah gitu. Contohnya ini ada dari sukrosa menjadi glukosa hanya akan bisa menggunakan enzim sukrase. Terus ada lagi misal disakaridanya itu adalah laktosa. Berarti jika ingin dirubah berarti harus menggunakan enzim laktase. Terus enzim juga bersifat termolabil ya. Jadi termolabil itu tidak tahan panas. Karena enzim kalau sepertinya terkena panas itu akan terdenaturasi atau mengalami perusakan. Terus selanjutnya yaitu ada reversible. Reversible itu jadi jika sukrosa dengan sukrase bisa menjadi glukosa, begitupun sebaliknya. Glukosa bisa diubah dengan sukrase menjadi sukrosa, begitu. Itu pengertian dari reversible. Selanjutnya komponen dari enzim. Komponen dari enzim sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada enzim aktif, yang kedua ada enzim tidak aktif, dan yang ketiga ada alosterik. Nah, untuk enzim aktif ini disebut juga holoenzim. Jadi di sini komponennya ada protein dan non-protein. Kalau protein disebutnya adalah alpha-enzim atau apoprotein. Kalau non-proteinnya bisa disebut kofaktor. Kofaktor ini bisa dibagi lagi menjadi ada yang organik dan non-organik. Nah, kalau enzim tidak aktif itu nama lainnya zimogen, disebut juga proenzim. Dan jika diperlukan itu akan diaktifasi enzim proteolitik. Jadi kalau enzim ini diperlukan untuk aktif, maka akan diaktifasi oleh enzim proteolitik. Alosterik itu adalah senyawa penghambat ya. Jadi karena di enzim aktif itu punya dua fungsi. Yang pertama itu untuk menangkap substrat, yang kedua itu untuk enzim penghambat. Nah, untuk jika lolos dari penghambat ini, yang tadinya enzim aktif ini akan menjadi enzim tidak aktif. Maka di sanalah kenapa ada alosterik, yaitu sebagai senyawa penghambat. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini yang pertama itu adalah suhu. Jadi enzim itu sangat tergantung soal suhu ya. Jadi jika suhu di lingkungan enzim ini 0 derajat, si enzim akan mengalami inaktif atau tidak aktif, tidak bisa bekerja ya. Nah, kalau enzimnya berkebalikannya malah tinggi, yaitu 100 derajat atau lebih dari 100 derajat, enzim akan mengalami denaturasi atau rusaknya enzim. Ya. Beda kan ya, kalau 0 derajat itu cuma tidak aktif, kalau tinggi itu suhunya, kalau 100 derajat itu bisa membuat rusak. Jadi kalau rusak nggak akan bisa aktif. Kalau inaktif doang, suatu saat jika suhunya normal bisa aktif. Nah, berapa sih suhu ideal dari enzim sendiri? Nah, enzim sendiri ini suhu idealnya itu di sekitaran 35 sampai 36 derajat Celcius. Sama lah seperti suhu manusia ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pH. Untuk pH ini setiap enzim mempunyai pH masing-masing untuk bisa bekerja secara optimal ya. Jadi misal seperti petialin itu normalnya di pH 7. pH 7 itu berarti pH normal ya, tidak asam, tidak basa. Sedangkan dengan enzim pepsin itu bekerja di pH 2. Dan seperti lagi contoh apa ya? Enzim tripsin. Enzim tripsin itu lebih di pH 8. Gitu. Yang selanjutnya itu ada konsentrasi substrat, jelas ya jika substratnya konsentrasinya lebih besar daripada enzim berarti kinerjanya juga tidak akan optimal. Begitupun dengan konsentrasi enzim dan yang terakhir adalah inhibitor. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya enzim berdasarkan jenis reaksi yang dikatalis. Nah, untuk enzim-enzim ini mempunyai ciri khas sebenarnya. Nama-nama enzim ini biasanya di belakang namanya itu ada ase, laktase, terus tadi sukrase. Nah, di sini juga sama. Misal di sini ada nih buat reaksi oksidasi reduksi, berarti nama enzimnya adalah oksidoreduktase. Terus untuk transfer gugus fungsi menjadi transferase. Untuk hidrolisis menjadi hidrolase. Untuk memutus berbagai ikatan kimia
selain melalui hidrolisis yaitu liase. Ada juga untuk isomerisasi, ada itu isomerase. Ada lagi untuk menggabungkan dua molekul pada ikatan kovalen itu namanya ligase. Itulah mengenai materi enzim. Nanti enzim ini akan dibahas lebih spesifik saat kita mempelajari pencernaan ya, khususnya dalam mencerna karbohidrat. Karena dari karbohidrat sendiri itu ada nanti polisakarida, ada disakarida, ada monosakarida. Dan itu pemecahannya pun butuh bantuan dari biokatalisator yaitu enzim. Ini mengenai adanya itu oligosakarida. Begitu, semoga bermanfaat.